Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan melanjutkan hadis-hadis tentang keutamaan bulan Ramadan. Abu Jaham radhiyallahu anhu menceritakan, ketika berlangsung perang Yarmuk, ia pergi mencari sepupunya sambil membawa air dalam kantong kulit untuk minum dan membasuh lukanya sekiranya dia masih hidup. Secara kebetulan ia menemukan sepupunya sedang tergeletak. Ketika ia menanyakan apakah ia memerlukan air, ia menjawabnya dengan isyarat ya. Tetapi tak lama kemudian terdengar suara orang yang mengerang tidak jauh dari tempat mereka berada. Sepupu Abu Jaham pun menunjuk ke arah suara itu dengan maksud agar Abu Jaham memberikan air itu lebih dahulu kepada orang itu. Abu Jaham pun pergi menghampiri orang itu dan ia memang memerlukan air untuk menghilangkan dahaganya yang amat sangat. Baru saja Abu Jaham hendak memberi minum, tiba-tiba terdengar suara orang lain yang mengerang. Maka orang yang akan diberi minum itu pun menunjuk ke arah suara erangan tadi dan meminta Abu Jaham agar memberikan lebih dahulu air minum kepada orang itu. Maka Abu Jaham pun menghampiri orang ketiga itu. Tetapi belum sempat Abu Jaham memberi minum, orang itu telah meninggal dunia. Kemudian Abu Jaham bergegas pergi menuju orang kedua. Tetapi orang kedua itu pun didapati telah meninggal dunia. Kemudian ia pergi kepada sepupunya, namun ia juga telah syahid. Beginilah sifat mengutamakan orang lain yang dimiliki oleh para sahabat terdahulu. Mereka rela mengorbankan jiwanya yang sedang dalam kehausan dan tidak mau meminum air sebelum saudaranya yang lain meminumnya. Semoga Allah ridha kepada mereka dan memberikan karunia kepada kita agar dapat meneladani jejak langkah mereka. Dalam kitab Ruhul Bayan diceritakan bahawa Imam Suyuti dalam kitab Jami'us Saghir dan As-Sakawi dalam kitab Maqasid meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, di kalangan umatku terdapat 500 orang salih dan 40 wali abdal dalam setiap waktu. Apabila salah seorang di antara mereka meninggal, maka secara langsung yang lain akan menggantikannya. Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat tentang amalan mereka yang istimewa itu. Rasulullah SAW menjawab, mereka memaafkan orang yang menzalimi mereka, membalas dengan kebaikan kepada orang yang menyakiti mereka, dan berbuat baik serta mengutamakan orang lain dengan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, barang siapa memberikan roti kepada orang yang lapar atau memberikan pakaian kepada orang yang telanjang atau memberikan tempat peristirahatan bagi musafir, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepadanya dari ketakutan hari kiamat. Yahya Barmaki rahmatullahi membelanjakan uangnya setiap bulan sebanyak 1000 dirham untuk Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi sering mendoakannya dalam sujudnya, ya Allah, sesungguhnya Yahya telah mencukupi kehidupan duniaku, maka dengan kemurahan-Mu cukuplah kehidupan akhiratnya, cukupkanlah kehidupan akhiratnya. Setelah Yahya meninggal, orang-orang memimpikannya dan dalam mimpi itu mereka bertanya kepadanya, apa yang telah terjadi padamu di akhirat? Ia menjawab, aku telah diampuni oleh Allah dengan keberkahan doa Sufyan. Selanjutnya, dalam hadis di atas Rasulullah SAW memberitahukan keutamaan memberi makan untuk berbuka kepada orang yang sedang berpuasa. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahawa para malaikat memohon rahmat pada malam-malam Ramadan untuk orang yang memberi buka kepada orang yang berbuka puasa dari sumber yang halal. Dan pada malam Lailatul Qadar, Jibril alaihissalam berjabat tangan dengannya. Tanda-tanda orang yang disalami oleh Jibril alaihissalam ialah hatinya lembut,
dan berlinangan air matanya. Hamad bin Salamah, seorang muhadis yang terkenal, memberi makan kepada 50 orang setiap hari pada bulan Ramadan untuk mereka berpuasa. Setelah menerangkan keutamaan memberi makan untuk berbuka puasa, Rasulullah SAW bersabda, bagian awal bulan ini adalah rahmat, yaitu karunia Allah diturunkan, dan rahmat ini diperuntukkan bagi seluruh orang Islam. Setelah itu, orang-orang yang mensyukuri nikmat ini, maka rahmat itu akan ditambah baginya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan menambah nikmatku kepada kalian. Seandainya kalian ingkar atas nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Bagian tengahnya adalah pengampunan, kerana beberapa bagian puasa telah berlalu yang balasannya adalah bertambahnya karunia dan pengampunan. Dan bagian terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Banyak sekali riwayat yang menerangkan tentang kabar gembira berupa pembebasan dari api neraka pada akhir bulan Ramadan. Ramadan dibagi menjadi 3 bagian sebagaimana yang telah diketahui dari kandungan hadis di atas. Menurut pendapat saya, dibaginya Ramadan ke dalam 3 bagian yang berbeda, yakni rahmat, maghfirah dan pembebasan dari api neraka adalah kerana manusia terdiri dari 3 golongan. Yang pertama, mereka yang tidak mempunyai beban dosa. Dengan demikian, bulan Ramadan merupakan hujan rahmat dan karunia bagi mereka sejak dari awalnya. Yang kedua, mereka yang dosanya tidak begitu berat dan menerima keampunan dari dosa-dosanya setelah puasa beberapa hari lamanya. Yang ketiga, mereka yang melakukan dosa besar, kepada mereka akan diberikan pembebasan dari api neraka setelah puasa 1 bulan penuh pada bulan Ramadan. Bagi orang-orang yang pada bulan Ramadan telah memperoleh rahmat dan pengampunan atas dosa-dosa mereka, maka tak perlu dipertanyakan lagi berapa banyak rahmat akan bercucuran kepada mereka. Selanjutnya, Rasulullah SAW memberikan dorongan kepada para sahabat mengenai suatu hal, yaitu para majikan supaya memberikan keringanan bagi para pekerjanya pada bulan ini, sebab mereka juga sedang berpuasa dan akan mendapatkan kesulitan apabila beban kerja terlalu banyak. Adapun jika pekerjaan terlalu banyak, maka apa salahnya mendatangkan pekerja tambahan. Namun semua ini berlaku jika para pekerja itu sendiri adalah orang yang puasa. Sedangkan jika mereka tidak puasa, maka tidak ada perbedaan bagi mereka antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya. Adalah suatu kezaliman dan tidak berperasaan jika majikan sendiri tidak puasa, lalu kezaliman dan tidak berperasaan jika majikan sendiri tidak puasa lalu tanpa rasa malu membebani para pekerjanya yang puasa dengan pekerjaan yang berat. Bahkan apabila pekerjaan mereka terbengkalai disebabkan puasa dan solat mereka, para majikan ini akan memarahi mereka. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabiyan qalibun. Dan orang-orang zalim akan mengetahui ke tempat manakah mereka akan kembali. Selanjutnya, di akhir hadis di atas, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat agar memperbanyak 4 hal dalam bulan Ramadan. Yang pertama, memperbanyak membaca kalimah syahadah, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis bahawa kalimah itu merupakan zikir yang paling utama. Dalam kitab Miskat, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah dan berdoa, "Ya Allah, beritahu saya suatu doa yang dengannya saya dapat mengingatmu dan memohon sesuatu." Allah Subhanahu wa taala menjawab, "La ilaha illallah." Nabi Musa alaihissalam berkata, "Wahai Allah, kalimah ini dibaca oleh semua hamba-hambamu akan menginginkan suatu doa atau zikir yang khusus untukku." Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wahai Musa, jika 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan yang terkandung di dalamnya, kecuali aku, yaitu seluruh malaikat langit dan bumi
diletakkan pada satu timbangan dan kalimat ini diletakkan pada sisi timbangan yang lain, niscaya kalimat itu lebih berat timbangannya. Dalam hadis lain diriwayatkan, jika seseorang menyebut kalimat ini dengan penuh keikhlasan, pintu-pintu langit akan segera terbuka untuknya dan tidak ada sesuatu yang dapat menghalanginya menuju arasy Allah. Dengan syarat orang yang mengucapkan kalimah tersebut menjauhkan dirinya dari dosa besar. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada batas, Dia telah menjadikan sesuatu yang sangat diperlukan tersebar luas. Ketentuan ini berlaku di seluruh dunia. Jika kita memperhatikan keadaan segala hal di dunia ini, maka kita akan mengetahui bahawa sebanyak mana sesuatu itu dianggap penting dan dibutuhkan, maka akan mudah didapatkan. Misalnya, air yang merupakan kebutuhan penting, maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang tak terbatas memudahkannya untuk diperoleh secara cuma-cuma. Sedangkan barang-barang kimia yang kurang berguna akan sukar didapati. Begitu juga kalimat thayyibah yang merupakan zikir yang paling utama dibandingkan dengan zikir lainnya seperti yang banyak diterangkan oleh hadis. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan umum sehingga siapapun tidak ada yang terhalang untuk memperolehnya. Apabila ada orang yang tidak mahu memperolehnya, maka ini adalah kerugian bagi dirinya sendiri. Masih banyak hadis yang menerangkan keutamaan kalimat thayyibah ini. Untuk meringkas risalah ini, sengaja saya tidak menyebutkan semuanya. Amalan kedua yang perlu diperbanyak adalah ucapan istighfar. Terdapat beberapa hadis yang meriwayatkan keutamaan istighfar. Salah satunya dikatakan, barang siapa beristighfar dengan sebanyak-banyaknya, Allah akan membuka jalan keluar dari segala kesempitan dan membebaskannya dari segala kesedihan. Dan ia akan memperoleh rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia adalah berdosa, dan yang paling baik dari yang berdosa itu adalah yang selalu bertaubat. Disebutkan dalam sebuah hadis, apabila seseorang melakukan suatu dosa, maka satu titik hitam akan melekat pada hatinya. Apabila dia bertaubat, maka titik hitam itu akan terhapus. Jika tidak, titik hitam itu akan tetap melekat. Selanjutnya, Rasulullah SAW memerintahkan dengan dua hal yang sangat dibutuhkan, yaitu memohon surga dan keselamatan dari api neraka. Dengan limpahan karunia-Nya, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat-Nya kepada kita. Alhamdulillah, itulah hadis yang ketiga tentang keutamaan bulan Ramadan. Semoga apa yang kita dengar, kita niat mengamalkan dan menyampaikan. Kita tutup dengan doa, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.